Halo, Julprit, Pak Jebene, masih di Mea Culpa. Ada satu topik yang menurut saya penting, baik untuk dibahas untuk kemajuan kekristenan secara umum, bagi orang Katolik juga baik, bagi Protestan juga baik. Soal perbedaan Protestan dan Katolik. Oke, pertama saya mau katakan, mengapa ini penting? Oke, ada orang yang berkata, hey, kamu jangan cari-cari perbedaan. Yang penting kita bersama. Persoalan kita bukan sesama Protestan dengan Katolik, tetapi dengan orang-orang yang bukan Kristen. Saya pikir ada yang keliru di situ. Dan dikatakan lagi, jangan membenci Protestan. Saya tidak membenci Protestan, sekalipun saya pun harus berjuang untuk belajar mencintai diriku dan kekatolikanku. Bukan membenci Protestan, itu pandangan yang terlalu sempit. Terlalu sempit. Berhenti belajar. Oke, ketika kita berbicara tentang kekatolikan dan Protestan, reformasi, bahkan sebelumnya, sekali lagi kalau kita katakan Protestan sebenarnya itu menyempitkan lingkup studi kita. Karena kita bisa berbicara tentang Lutheran, bisa berbicara tentang gerakan-gerakan separatis lainnya pada era sebelum Luther, atau orang-orang di era dia, ada Calvin, ada Zwingli atau yang lain, tokoh-tokoh pembaharu lainnya. Terlalu sempit kalau kita katakan hanya Protestan, tetapi itu pun penting untuk memperdalam studi kita. Bukan soal benci-membenci. Sekali lagi, bukan mau mengatakan saya membenci, sekalipun saya masih harus belajar mencintai kekatolikan, tetapi untuk melihat bagaimana iman itu ajaran tentang iman itu berkembang dalam sejarah. Oke, bagaimana ajaran tentang iman berkembang dalam sejarah. Mempertanyakan agama kita, mempertanyakan kitab suci bukan sesuatu yang tabu untuk kita. Itu harus kita ingat dengan baik, saya pikir. Bukan sesuatu yang tabu. Kita tidak mau menjadi kelompok orang-orang yang sedemikian sakral memandang agama sehingga sedikit-sedikit menganggap menghina, sedikit-sedikit menganggap pelecehan, sedikit-sedikit menganggap tidak sopan, berdosa. Lalu mau bagaimana kita bawa daya rasional kita di hadapan agama dan iman kita? Maka ketika berbicara tentang perbedaan, saya pikir kita perlu mendekatinya secara rasional, bahwa kita terkadang sentimen, oke, tetapi itu bisa dihindari dengan pemilihan kosakata yang tepat. Ada orang yang karena terlalu sering saya katakan, karena keterbatasan diksi dan referensi, diksi, pilihan kata, referensi, buku-buku yang dibaca terkait tentang itu, sehingga yang muncul adalah bullying, offense, personal offensive, atau apa istilahnya dikatakan, orangnya yang diserang, ad hominem dikatakan. Maka apakah ini mendesak ketika orang berbicara, yang penting kita bagaimana menghadapi orang-orang yang bukan Kristen? Itu proyek kita sekarang. Saya pikir itu proyek penting juga. Tetapi pentingnya proyek itu tidak menutupi pentingnya mengenal diri sendiri, kekristenan yang saya ikuti, dan mengapa saya ikut di jalur ini, mengapa saya harus menjadi Katolik. Oke, bahwa saya Katolik sejak lahir karena orang tua saya Katolik. Mengapa saya harus tetap setia menjadi Katolik? Ini pertanyaan yang harus dijawab juga. Atau di lain sisi, saya seorang Lutheran, saya seorang dari satu denominasi. Oke, saya terlahir di keluarga ini, tapi mengapa saya harus tetap berada di sini? Dikurhik, katakanlah mengapa engkau di sini. Itu satu peribahasa Latin yang saya pikir penting dalam pendalaman-pendalaman. Nah, ini saya pikir hanya hantaran saja untuk mengatakan perbedaan Kristen di dalam kekristenan. Ada Katolik, ada bukan Katolik, tentang kitab-kitabnya. Sebenarnya kemarin saya sudah katakan sesuatu tentang Deuterokanonika, tapi itu sangat superficial, bukan sangat di permukaan, sangat dangkal begitu ya. Soal Deuterokanonika dengan jumlah kitab dan tambahan pada kitab Daniel dan Esther, dan
penyusunannya di dalam kitab suci itu sendiri, apakah dia disusun semacam sebagai sebuah suplemen atau appendix, atau malah memang terintegrasi di dalam kitab perjanjian lama itu, sehingga term protokanonika, deuterokanonika tidak selalu harus dipakai. Dan ide-ide semacam ini menjadi penting untuk didalami. Nah, karena kekristenan itu sendiri adalah kekayaan. Saya pikir itu kekayaan yang seringkali terabaikan karena ketakutan, kecemasan akan masa lalu, karena kurangnya referensi, kurangnya pendalaman tentang itu. Lihatlah konten-konten kita saya katakan yang berbahasa Indonesia di media sosial tentang kekristenan. Dari sudut pandang laris tidak larisnya, disukai tidak disukainya, lebih disukai konten yang menyangkut beda agama, pembelaan yang bisa saja menjadi sangat dangkal. Video ini singkat, semoga berguna, dan pace bene.